Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku ND-HKBP dari nomor 709 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Sabtu 3 Juli 2021 dari kitab Efesus pasal 2 ayat 22 mengatakan, "Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Di bagasan ibanado nang hamu rap di pauliuli, gabe parmianan ni debata di bagasat toddi'i." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kelompok entah berdasarkan kedudukan, berdasarkan budaya bangsa, atau dalam dunia modern, berdasarkan tingkat pendidikan, berdasarkan tingkat ekonomi, selalu bisa menjadi tembok pemisah. Tantangannya di sini, bagaimana menjadi satu di dalam Kristus dengan menganggap identitas di dalam Kristus lebih pokok, lebih unggul daripada perbedaan-perbedaan yang ada. Perbedaan itu tidak dihapus, tetapi setiap orang mampu menerima perbedaan itu sebagaimana layaknya tubuh manusia, berbeda-beda organ tubuh, tetapi semuanya saling melengkapi. Prasangka terhadap orang Kristen sebagai yang kurang berpendidikan atau berbudaya yang dianggap terbelakang tentulah mencemarkan tubuh Kristus. Jika kita menganggap iman kita lebih maju daripada yang lain karena kita memakai baju hasil teknologi modern atau model terbaru, gaya terkini, teknologi terupdate dan terupgrade, tidak mendapat tempat dalam tubuh Kristus. Bukannya bahwa embel-embel budaya modern tidak berguna, tetapi jangan sampai merusak bangunan tubuh Kristus yang indah dan menarik. Kitab Efesus memaparkan kehidupan Kristen sebagai kehidupan bersama, yaitu rencana Allah untuk mempersatukan semuanya di dalam Kristus
Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Rencana itu mencakup semua manusia yang percaya dan menerima Roh Kudus. Paulus menyimpulkan hasil karya Kristus sebagai damai sejahtera bagi yang jauh dan bagi yang dekat. Jika dulunya hanya orang Israel yang dapat mendekati Allah dalam baitnya, sekarang semua orang memiliki jalan masuk kepada Allah Bapa. Hal itu terjadi dalam Roh yang memberikan petunjuk bahwa tubuh Kristus dilihat sebagai pengganti bait Allah, sebagai tempat Allah hadir. Bangsa-bangsa di dalam jemaat Efesus dan di seluruh dunia sudah menjadi warga umat Allah, sama seperti orang Yahudi, seperti Paulus, dan anggota keluarga Allah sebagai bangunan Allah. Yesus Kristus dan para rasul dan para nabi mendapat tempat yang mendasar dalam bangunan itu. Bangunan itu bertumbuh dalam Kristus, bait Allah itu, bukan sebagai gedung, melainkan tempat kediaman Allah oleh Roh. Jemaat telah mengambil alih fungsi bait Allah, sama seperti Kristus telah menggenapi fungsi hukum Taurat. Di dalam Kristus, bangsa-bangsa mulai bersekutu dengan Israel, dan lebih dari itu, telah bersekutu dengan Allah. Gambaran jemaat sebagai rumah Allah ini sangat kontras dengan keadaan jemaat Efesus dahulu di luar Kristus. Mereka hidup tanpa Allah di dunia, tetapi sekarang Allah justru berkenan berdiam di tengah-tengah mereka. Mereka yang dulu mati dalam dosa, dikuasai oleh roh-roh jahat dan berbagai hawa nafsu, kini menjadi kediaman Allah yang kudus. Renungan harian ini mengajak kita untuk menaruh pengharapan kepada Kristus dengan menaruh tempat kita dalam tubuhnya sebagai kedudukan yang kudus. Allah diam di dalam bait, yaitu tubuh Kristus, gerejanya yang terdiri atas orang-orang. Persekutuan di antara orang percaya adalah bait Allah yang sesungguhnya. Cintailah ibadahmu. Cintailah persekutuan dengan sesama orang percaya kepada Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih bahwa Engkau mengasihi kami. Di dalam Yesus Kristus, kami Engkau bangun menjadi tempat kediaman-Mu di dalam Roh. Mampukan dan kuatkanlah kami, supaya kami semakin mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 709 ayat 1. Yesus mengasihiku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Aku miliknya menurut Alkitab.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, belakangan ini hingga hari ini, banyak dari saudara-saudara kita yang terpapar coronavirus 19. Mereka dirawat di Wisma Atlet di rumah sakit dan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Siapa saja di antara saudara-saudara yang sedang merasakan perjuangan melawan virus corona itu sekarang, semangat. Tuhan memberimu kekuatan. Semangat. Tuhan melepaskan virus itu dari tubuhmu. Terberkatilah doktermu. Terberkatilah perawatmu. Terberkatilah keluargamu. Dan kita semuanya, mari kita waspada, menggunakan protokol kesehatan, jika perlu di rumah saja, bekerja dari rumah. Bersabarlah, Tuhan menyertai.